Oke guys, hari ini kita bercerita Nirmala yang bersekolah di SMA Nusantara. Baiklah anak-anak, untuk hari ini adalah mata pelajaran sosiologi. Gurunya Pak Wahyu guys. Saya akan menjelaskan tentang topik interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Suatu hubungan sosial dikatakan terjadi interaksi sosial jika memenuhi dua syarat, yaitu kontrak sosial dan komunikasi guys. Beberapa ciri-ciri interaksi sosial adalah: 1. Jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Terjadinya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Mempunyai tujuan yang jelas. Dilaksanakan melalui pola sistem sosial tertentu. Jenis-jenis interaksi. Proses asosiatif, yaitu disosiatif. Nah, Pak Wahyu lagi menerangkan guys. Kita harus mendengarkan Pak Wahyu menerangkan. Baiklah anak-anak, apakah sudah diterima materi pada hari ini? Bisa Pak, tapi kami kurang paham. Bisa diulangi lagi materinya? Baiklah, saya akan menjelaskan ulang topik interaksi sosial sampai kalian benar-benar paham, kata Pak Wahyunya guys. Ini Pak Wahyu guru sosiologi lagi menerangkan guys. Karena tadi murid-muridnya enggak paham, jadi diulangi lagi. Baiklah anak-anak, apakah sudah bisa diterima materi pada hari ini? Jadi itu adalah materi kita hari ini. Minggu depan kita akan ada ujian untuk materi ini. Jadi Bapak harap kalian mempelajari lagi tentang materi tersebut, kata Pak Wahyu teman-teman. Sore hari pun tiba, saatnya kita jalan-jalan. Gara-gara kurang konsentrasi dan ada yang tertinggal, akhirnya harus naik turun tangga 5 hingga 4 kali. Aduh, capek kali ya teman-teman. Dan malam pun tiba, saatnya belajar. Habis belajar kita istirahat. Aku punya cita-cita yang tinggi untuk meraihnya. Aku harus banyak belajar. Saatnya membuka buku pelajaran untuk persiapan hari esok. Tengah malam pun tiba. Saatnya tidur. Oke, tiba waktunya hari Selasa. Seperti biasa kita mau sekolah. Sorenya santai, malamnya belajar. Karena masih hari sekolah, jadi kita malamnya belajar teman-teman. Oke, pagi pun tiba. Saatnya kita sekolah. Sudah sampai di SMA Nusantara. Pelajaran prakarya melatih para siswa untuk siap menjadi entrepreneur. Ini adalah pelajaran favorit Nirmala. Nirmala mengikuti pelajaran dengan antusias. Saatnya jam istirahat. Nirmala ke kantin yuk, aku udah lapar banget nih, kata temannya dengan namanya Tara. Nirmala lalu menjawab, enggak Tara, makasih, duluan aja, aku masih ada sedikit keperluan. Tara, oke lah, aku duluan ya gadis manis, kata Tara. Oke, jawab Nirmala.
Aku keluar kelas di lapangan kulihat anak-anak cowok lagi olahraga pemanasan basket. Rasanya tubuh ini kurang fit. Aku mau sedikit senam aja di sini. Ku tarik kedua tangan lurus ke atas, kujinjitkan kaki. 1, 2, 3. Ku luruskan kedua tangan ke depan. 1, 2, 3. Ku angkat kepala ke atas lalu ke bawah. 1, 2, 3. Bro, apa yang terjadi? Aduh, aku terjatuh, kepalaku pusing, sesuatu mengenai tubuhku, kata Nirmala. Hai, kamu gak apa-apa? Seseorang mengulurkan tangannya padaku, lalu kurai tangan itu. Iya, gak apa-apa, hanya sedikit pusing aja. Maafkan, tadi anak-anak baru lagi main basket, lalu bola terbang tak tentu arah. Saya selaku ketua tim minta maaf, kata teman cowok tadi. Iya, gak apa-apa kok, ini udah baikan, jawab Nirmala. Mau ku antar ke UKS? Yang ditawar teman Nirmala. Kenalin, aku Davin. Cowok itu mengenalkan dirinya. Nirmala Putri, panggil saja Nirmala. Kamu beneran gak apa-apa kan Nirmala, kata Wira. Gak apa-apa, ini udah baikan kok. Aku mau pergi ke kantin dulu ya Wira. Oh iya, maaf ya, sekali lagi maaf untuk teman-teman baru. Iya, kata Nirmala. Aku pergi menuju kantin menemui Tara. Sekilas kulihat banyak teman-teman yang melihat ke arahku tadi. Oh tidak, aku jadi perhatian publik sekolah. Ngomong-ngomong, cowok tadi yang lumayan keren dan bertanggung jawab lagi. Kupercepat langkahku menuju kantin. Lalu udah pulang sekolah, sore pun tiba. Wow, lagi ada promo besar-besaran di situs belanja online hari ini. Malam pun tiba, guys. Tenang sekali suasana malam ini, mungkin akibat hujan di hari ini. Banyak yang memilih tidur lebih awal. Inilah saat yang tepat untuk membuka buku bacaanku hari ini. Tengah malam saatnya tidur. Oke, hari Rabu pun tiba. Saatnya sekolah, sore jalan, malam belajar. Oke. Pagi pun tiba. Matahari siang menyengat, sekolah menjadi tidak sesejuk biasanya. Panas. Siang yang terik jadi semakin membosankan dengan pelajaran sejarah sebagai penutup mata pelajaran hari ini. Make me so sleepy. Sore pun tiba, saatnya mau santai-santai. Lihat-lihat koleksi terbaru. Wah, ada yang warna pink. Pingin banget punya, tapi di rumah sudah ada 3 yang gak kepake. Dan malam saatnya kita belajar. Saatnya belajar untuk meningkatkan hasil prestasi Nirmala. Kuhidupkan televisi. Oh tidak, hari ini lagi ada sinetron yang bagus. Tengah malam saatnya tidur. Dan hari Kamis pun tiba. Lanjut sekolah. Sore mau belajar deh sore biar malamnya santai. Lalu malamnya mau jalan-jalan. Main game deh. Udah lama gak main game. Oke, pagi pun tiba, saatnya pergi sekolah. Tiba di sekolah, aku melihat bayanganku di cermin. Tidurku semalam benar-benar gak berkualitas, jadi gak enak. Pagi aku gak merasa segar seperti biasanya. Sudahlah, pagi ini aku harus bersiap-siap. Aku harus berangkat lebih pagi karena ada jam pelajaran tambahan sebelum pelajaran biasa dimulai. Nirmala, kenapa? Kata papa. Gak apa-apa kok, Pa, jawab Nirmala. Aku ingin mengatakan pagi ini aku gak baik-baik saja, tapi bagaimana cara menjelaskan sesuatu yang abstrak? Aku gak merasa baik, tapi penyebabnya juga entah karena apa gak jelas. Masalah apa? Cerita dong sama papa.
Papa memang gak bisa dibohongi. Papa selalu bisa membaca ekspresiku. Mungkin Nirmala, kita lagi jatuh cinta, Pak, kata Mama. Aku mencoba tersenyum mendengar kata-kata Mama. Aku memang pernah cerita ke Mama tentang cowok yang aku suka, tapi dulu waktu masih SMP, cinta monyet. Setelah itu, aku nggak cerita apapun tentang cinta-cinta. Aku memilih fokus belajar. Perasaan nggak jelasku sebaiknya nanti saja aku ceritakan ke Mama. Aku yakin Mama pasti punya solusi. Mungkin Nirmala butuh piknik, Pak. Sudahlah, aku nggak liburan, kata Nirmala. Pagi ini Papa nggak bisa ngantar, soalnya ada meeting dengan klien pagi ini. Jadi Nirmala berangkat sendiri naik komuter ya, kata Papa. Baiklah Pak, Nirmala kan udah besar jadi udah bisa jalan ke sekolah sendiri, hehehe. Selesai sarapan dan berpamitan dengan Mama dan Papa, aku langsung berjalan menuju halte. Kereta komuter pagi ini masih banyak yang kosong. Aku suka tidak menunggu lama. Kereta komuter yang akan mengantarku sampai ke sekolah sudah datang. Aku memilih tempat duduk di dekat jendela, tempat favoritku. Kereta komuter berjalan pelan. Aku menikmati perjalanan ini. Saat itulah mataku menangkap sosok cowok yang nggak biasa. Dia sama mengenakan seragam SMA sepertiku. Wajahnya entah kenapa terlihat menenangkan, seperti ada embun pagi di sana. Kenapa aku jadi sok tahu begini? Cowok itu naik kereta komuter yang sama denganku. Saat dia mengedarkan pandangan memilih tempat duduk, mataku dan matanya sempat bertemu. Wow! Aduh, aku ketahuan melihatnya. Aku segera membuang pandangan ke jendela. Cowok itu duduk di sebelahku, ekor mataku melihat ke arahnya. Apa? Dia satu sekolah denganku. Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelum ini ya? Halo, hai, kata Nirmala. Enggak menyangka dia akan menyapa aku, terdengar bersahabat. Sendirian, kata cowok itu. Iya, kata Nirmala. Setelah itu hening, aku hanya melihat keluar jendela. Entah apa yang sedang dia lakukan di sampingku, jadi cuma itu basa-basinya, terlalu berbasa-basi. Aku berusaha melihat pantulan bayangannya di kaca kereta komuter, tapi saya enggak terlihat jelas. Mau, dia menawarkan setangkup roti tawar dengan isian sayuran. Makasih, jawabku. Aku sebenarnya penasaran dengannya. Aku sempat melihat badge di lengan kanannya yang jelas tertulis nama sekolah yang sama denganku. Aku menunggu dia berbicara. Namaku Rai, panggil saja Rai, kata cowok itu. Aku sempat mengalihkan pandanganku ke arahnya dan terdiam beberapa saat. Oh, aku Nirmala Putri, panggil saja Nirmala. Kereta komuter pagi ini agak lambat, untungnya aku masih punya beberapa menit sebelum jam pelajaran tambahan dimulai. Aku sempat melihat cowok itu menikmati sarapannya. Aku perhatikan, ternyata Rai memiliki jenggot tipis, lucu juga. Hai, ternyata kita satu sekolah. Akhirnya dia menyadari juga. Iya, aduh, kenapa pula aku terdengar gugup begini, kata Nirmala. Kamu dari kelas berapa? Aku baru pindah ke sekolah ini, kata Ray. Ternyata dia murid baru, teman-teman. Pantes saja aku belum pernah melihatnya. Aku mengangguk-angguk kecil. Aku kelas 10 sosial 1, jawab Nirmala. Wah, sama, kelas baruku juga 10 sosial 1. Kita satu kelas, salam kenal, salam kenal. Aku ikut tersenyum mendengar kata-katanya. Kenapa pindah sekolah? Tanya Nirmala. Rai enggak langsung menjawab. Dia menghabiskan dulu sarapannya yang tadi sempat dilupakan. Aku menunggunya lagi. Cowok satu ini benar-benar membuatku penasaran. Lalu Rai menjawab, keluargaku baru pindah ke kota ini, jadi begitulah. Seperti kehabisan bahan bakar, aku terdiam. Ingin mengajaknya ngobrol lebih banyak, tapi apa, mendadak aku bling harus menanyakan apa lagi. Terus Rai menghampiriku. Menurutmu hidup ini artinya apa? Kata Rai.
Aku terdiam agak lama mendengar pertanyaannya. Hidup itu, aku sedikit enggak yakin dengan jawabanku, tapi ini bukan pertanyaan salah dan benar, jawab Nirmala. Apapun jawabanku enggak masalah. Hidup itu bisa lulus ujian nasional dengan nilai bagus ya. Aku selalu asal menjawab aja, kata Nirmala. Selain wajahnya yang memancarkan sesuatu yang berbeda, pertanyaan yang diajukan juga berbeda dari cowok yang pernah aku kenal. Hahaha, Rai tertawa, jawabku sepertinya lucu baginya. Kau benar Nirmala, hidup memang sesimpel itu. Sebelum aku kembali melihat ke jendela, Rai melanjutkan kata-katanya. Hidup memang sederhana, tapi terkadang kita membuatnya jadi nggak sederhana, kata Rai. Dipikir ada benarnya juga, masalah kecil kadang terlalu dibesar-besarkan. Tanpa aku sadari, aku menatap Rai menunggu kata-kata darinya. Apa? Kata Rai. Aku segera mengalihkan pandangan ke jendela. Apa yang aku lakukan? Aku menunggu kata-katanya. Wajahku memerah memalukan. Aku pikir Rai akan mengatakan sesuatu lagi. Ternyata pikiranku salah. Banyak yang membuat hidup sederhana menjadi rumit. Serasa hidup ini enggak ada artinya sama sekali. Terlebih saat kita benar-benar enggak mensyukuri hidup. Aku terus melihat keluar jendela, tapi telingaku tetap mendengarkannya. Jangan pernah berhenti bersyukur, kata si Rai. Apapun yang terjadi, apapun masalahnya, kita enggak sendirian. Hidup ini indah kalau kita menyadarinya. Cowok yang unik, jarang ada cowok yang seperti ini. Lebih tepatnya jarang ada cowok SMA yang bicaranya terdengar bijak begitu. Ada benarnya juga yang dikatakan Rai. Hidup ini indah kalau kita tetap bersyukur. Hidup ini indah kalau kita menyadarinya. Sebentar lagi komuter lain sampai di depan sekolah. Aku dan juga Rai bersiap-siap turun. Dan sudah sampai di sekolah. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan memiliki teman baru di kelas ini, kata Pak Wahyu. Baiklah, silahkan masuk Ray. Semua teman-teman bertepuk tangan menyambut kedatangan teman baru kami. Baiklah Ray, silahkan perkenalkan diri di hadapan teman-teman barumu, kata Pak Wahyu. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Ray. Saya adalah murid pindahan di sini karena orang tua saya juga baru pindah ke kota ini. Saya senang tinggal di kota baru ini, suasana yang menyenangkan dan ramah. Tapi saya lebih senang sekali karena memiliki teman baru yang ramah di sini. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Hai Nirmala, lihatlah si Ray cakep banget, kata si Tara. Si Tara ini lumayan tuh kalau bisa jadi gebetan. Hihihi. Tara ada-ada saja. Ayo siap-siap, pelajaran mau dimulai nih, jawab Nirmala. Tara hihihi ketawa. Baiklah Ray, silahkan pilih kursi untuk tempat dudukmu. Saya harap hari-harimu menyenangkan, kata Pak Wahyu. Ray lalu berjalan memilih tempat duduk di tengah yang masih kosong. Baiklah anak-anak, pelajaran akan segera kita mulai hari ini, kata Pak Wahyu. Oke, setelah pulang sekolah, sore pun tiba. Membaca berita tentang anak-anak berprestasi yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri, kata Nirmala. Wah, aku harus tetap semangat belajar untuk mencapai prestasi yang baik. Malam pun tiba, saatnya santai sih. Game Secret of Macam user experience-nya cukup bikin kecanduan. Tengah malam saatnya tidur. Dan hari Jumat pun tiba. Seperti biasa pagi itu sekolah. Sekolah dan sekolah teman-teman. Sorenya mau olahraga, malamnya mau belajar. Oke, itu schedule kita hari ini di hari Jumat. Pagi pun tiba, saatnya sampai di SMA Nusantara. Pak Wahyu memberi tugas kami untuk berdiskusi seputar topik pelajaran. Aku
Aku termasuk siswa yang mendapat tugas untuk presentasi tugas. Saatnya jam istirahat. Jam istirahat aku menuju perpustakaan, kata Nirmala. Kupilih buku-buku yang mungkin menarik untuk mengisi waktuku. Kubrak. Ah tidak, kepalaku pusing. Aku menabrak sesuatu yang mencari buku. Seseorang menjulurkan tangannya padaku, lalu kuraih secepatnya. Hai, kamu enggak apa-apa? Sepertinya ini Ray. Enggak apa-apa, terima kasih. Maaf ya, tadi kita tabrakan saat sama-sama mencari buku. Iya, aku juga minta maaf soalnya enggak lihat-lihat sekeliling, kata Nirmala. Aku nggak pernah lihat kamu di sini. Kamu anak baru ya? Oh, ini bukan Ray guys, tapi kayaknya mirip si Ray ya kan? Iya, aku masih baru di sekolah ini. Aku kelas 10 sosial 1. Kakak juga anak baru ya? Enggak, aku sudah kelas 11. Udah tahun kedua di sini. Ting tong, bel tanda masuk pun berbunyi. Sudah saatnya masuk kelas. Ayo kita kembali ke kelas. Iya, jawab Nirmala. Cowok itu pergi ke kelasnya. Siapa dia ya? Kok aku belum tahu namanya? Oke, udah pulang sekolah, sore pun tiba, saatnya olahraga. Wah, serunya pertandingan basket di TV, keren banget. Jadi pengen lihat tim basket di lapangan sekitar sini. Malam saat dia belajar, besok hari Sabtu masih sekolah. Lagi nggak ada aktivitas hari ini, lebih baik ku isi dengan baca-baca aja. Wah, lagi buka tabloid, isinya kok cuma pada gosip, cari tulisan yang bermutu aja. Tengah malam saatnya tidur. Oke, Sabtu pagi pun tiba. Pagi sekolah, sore mau santai. Karena malam minggu kan. Malamnya mau jalan-jalan sih, mau santai-santai aja lah karena hari ini hari terakhir sekolah. Karena hari Minggu biasanya ekstrakurikuler di sekolah, teman-teman. Hari ini beberapa guru tidak dapat datang ke kelas. Siswa-siswa pada senang, sedih, dan ada pula yang bersorak. Pada rame nih teman-teman sekelasku dengarkan pembicaraan mereka. Ternyata mereka bersemangat dengan kisah sinetron film India di TV. Aduh. Sore hari pun tiba setelah pulang sekolah. Lagi ada promo besar-besaran di situs belanja online hari ini. Malam pun tiba, saatnya santai. Beli rok di OL Shop ternyata lebih murah daripada ribet ke mall. Tengah malam saatnya tidur. Oke, hari Minggu kita mau ekskul. Santai, sore santai, malam santai, jalan-jalan deh. Teks ekskul pagi ini. Oke, karena tadi udah ekskul di sekolah, kita udah pulang ke rumah sore. Lagi ada iklan mie rasa baru di TV, penasaran jadi pengen nyoba. Malam pun tiba. Taman kota lagi ramai banget, kayaknya ada festival drum band nih. Tengah malam saatnya tidur. Oke, ini hari Senin guys, hari ke-15 sekolah. Oke, dan ntar kita lanjut lagi. Kita mau istirahat dulu guys. Sampai di sini dulu vlog kita hari ini. Sampai berjumpa lagi di lain waktu.